Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fiona, NIM 20272. Pada mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan kali ini, saya akan membahas yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya, serta jenis dan tingkatan kebijakan. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isi dalam pembuatan kebijakan. Menurut Suharno 2010 halaman 52, proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak mudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi, institusi, atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan atau keahlian sehingga dapat membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan dan maupun yang tidak diharapkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan ini adalah yang pertama, adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, di mana tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama dalam organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator. Meskipun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah, kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. Yang selanjutnya, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi dalam pembuatan kebijakan ini. Adanya faktornya yaitu adanya salah satu pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan atau kebijakan tersebut banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, sehingga sifat pribadi tersebut merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya, adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar. Yang terakhir, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya orang yang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir akan disalahgunakan. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis kebijakan, di mana James Anderson pada tahun 1970 mengelompokkan jenis-jenis kebijakan, yaitu yang pertama substantif and procedural policy, di mana substantif ini adalah suatu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan yang lain-lain. Yang kedua, prosedural, di mana suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya. Yang kedua yaitu distributive, redistributive and regulatory policy, di mana distributif ini yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya redistributif, di mana suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak. Contohnya kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Yang terakhirnya yaitu regulatory, di mana suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Contohnya kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
Yang ketiga yaitu tentang jenis kebijakannya, itu material policy, di mana suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contohnya kebijakan pembuatan rumah sederhana. Yang keempat yaitu public goods and private goods policy, di mana public goods ini adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contohnya kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum. Yang lanjut yaitu private goods, di mana private ini adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contohnya, kebijakan pengadaan barang-barang atau pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya tempat hiburan, hotel, dan yang lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tingkatan kebijakan, di mana mengenai tingkatan ini, Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1997 mengemukakan sebagai berikut. Yang mana pertama, tingkatannya itu ada tingkatan lingkup nasional, di mana ada 3 poin yang harus dilihat di sini. Itu yang pertama kebijakan nasional. Kebijakan nasional ini adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional atau negara, sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang poin keduanya yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum adalah kebijakan presiden sebagai pelaksana UUD, MPR, UU untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum ini adalah presiden itu sendiri. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden. Yang poin ketiga yaitu kebijakan pelaksanaan, di mana kebijakan pelaksanaan ini adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri atau pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk peraturan, keputusan instruksional pejabat tersebut. Dan selanjutnya itu tingkatannya ada di tingkatan lingkup wilayah daerah. Di sini terdiri dari 2 poin, yang mana kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan. Kebijakan umum ini adalah pada lingkup daerah, kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di daerah provinsi adalah gubernur dan DPRD provinsi. Pada daerah kabupaten atau kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Yang poin kedua yaitu kebijakan pelaksanaan. Kebijakan pelaksanaan pada lingkup wilayah atau daerah ada 3 macam. Yang pertama, kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan relasi pelaksanaan perda. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional daerah. Yang ketiga, kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembuatan yang merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan di sini yang berwenang dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan itu sendiri adalah dalam rangka desentralisasi tadi, itu adalah seorang gubernur, bupati atau wali kota. Sedangkan dalam rangka dekonsentrasi adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam rangka tugas pembuatan tadi adalah gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi dapat disimpulkan yang berwenang menetapkan kebijakan dan pelaksanaan ini adalah di suatu wilayah atau daerah adalah seorang gubernur, bupati, atau wali kota.
Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi berbentuk keputusan yang akan ditetapkan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tugas pembuatan berupa keputusan-keputusan instruksi gubernur, bupati, dan wali kota. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.